Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kamu tahu nggak usia kamu ya karena kita mau cerita aja. Kamu hari ini tuh kemana? Ada acara apa? Cuma gitu. Tapi nggak usah grogi, nggak usah canggung, nggak usah takut. Karena kita di sini cuma sharing aja. Terus kamu tuh kalau cerita ke aku juga menceritakan siapapun kalau kamu tidak bisa kan, ya aku juga nggak akan ngomong ke siapapun mau ke punya itu nggak bisa kan juga pasti kan tidak mengizinkan, jadi cerita ini cukup dialami aja. Nah, sebenarnya kamu udah pernah belum pernah, jadi ini pertama kali. Gak usah kamu, sebenarnya kamu nyaman aja di sini. Terus gimana? Kamu hari ini sehat? Sehat. Nah, kamu sama teman-temanmu tuh gimana? Udah bisa beradaptasi sama lingkungan kelas 10? Udah bisa? Tapi kalau buat ngatur antara belajar sama main di asrama kan, asrama itu kan pasti kan susah ya buat ngatur waktunya kan. Gimana ya Mbok? Rasanya gimana? Waktu pindah di sini tuh gimana? Gak cukup? Kita kan keluar budget misalnya pengen belajar ini tapi yang bikin gak cukup itu rasa ngantuknya. Rasa ngantuknya? Berarti kamu malamnya bobo malam-malam? Iya. Kamu udah dapet temen yang bisa buat cerita semuanya? Belum bisa? Belum dapat? Ya nggak apa-apa, itu kan karena kan seiring perjalanan waktu juga, atau kan kamu juga di sini baru berapa bulan? 4-5 bulan. Nah, ketika itu kan juga susah banget buat beradaptasi. Nah, SMP itu kamu di biasa SMP, SMA atau pondok lagi? SMP tapi ada asrama. Oh, berarti kamu masuk asrama, berarti SMP asrama, SMA asrama. Oh, kamu enggak capek rasa bisa? Sebenarnya Enggak apa cerita aja. capek. Tapi juga senang gitu. Capek kenapa? Bukan lebih saya ya, tapi takut nggak bisa. Oh, takut nggak bisa membagi waktunya. Capek sih wajar yang namanya belajar, tapi nggak bisa itu menempati kerja juga. Asalnya Rani nggak mau di sini, Rani mau sekolah fokus di pondok, nggak sekolah dulu karena Rani tahu kalau Desember sekolah nanti berat gitu, jadi di sini nanggung itu cita-cita sendiri. Cita-cita pengen? Ya apa-apa, diceritain aja nggak apa-apa. Sebenarnya jadi kecil kan main di kafe tapi baru ngapalin waktu MTS. Gak apa-apa, tapi kan kamu udah berusaha, itu udah hebat banget. Kamu udah mau mencoba, itu bukan, itu suatu hal yang besar banget gitu loh. Pasti bapak ibu juga senang kalau kamu punya keinginan pengen jadi pisau. Pasti iya kan? Terus gimana? Udah bisa menghafal di berapa juz? Di MTS alhamdulillah 10 juz, tapi target di MTS itu sebenarnya 30 juz, tapi ya tapi gimana nggak bisa. Nggak apa-apa, itu kan kamu udah berusaha banget. Kan 30 juz, kamu udah 10 juz, kamu kan udah hebat banget. Kamu udah bisa sampai di 10 juz itu. Tapi kalau di asrama gitu kamu merasa nyaman apa enggak?
Ini kan cerita aja nyaman. Ada yang bikin Rani nggak suka ataupun kayak ini harusnya nggak kayak gini gitu, ada nggak? Enggak sih, cuma gitu. Kenapa? Enggak. Nggak apa-apa, cerita aja. Di asrama lebih baik sih dari yang di MTS. Oh, lebih enak asrama daripada MTS. Tapi kalau di pertemanan ini kamu suka yang MTS apa SMA ini? Sama kayak sini karena pertemanannya lingkungannya lebih baik. Oke. Oke. Tapi kalau Rani lagi ada problem di pertemanan, di sosial, atau di asrama, atau keluarga nggak apa-apa Rani kalau mau cerita-cerita nggak apa-apa sama aku juga nggak akan nyeritain ke siapa karena ini kan cuma data pilihan doang karena aku tuh sebagai guru BK itu tuh punya akses kerahasiaan jadi kesukarelaan kerahasiaan. Nah jadi kamu kalau mau cerita sama aku itu akan tak seperluasin karena itu juga bukan ranahku. Nah kita tuh di sini nah aku tuh kita itu di sini buat mencari solusi bareng-bareng gitu loh. Bukan cuma aku doang yang mencari solusi tapi kamu juga. Nah kalau pertemananmu di asrama di kelas itu gimana? Ada yang circle apa ada yang kayak gimana gitu? Sejauh ini nggak ada yang circle semua yang gitu. Ada circle orang ya yang bilang itu juga dia bisa sebenarnya gitu nggak circle-circlean tapi bagus. Tapi Rani ngerasa kayak pernah sendiri enggak gitu? Aku kok bener-bener sendiri banget ya. Kalau itu sih enggak benar-benar sendiri karena kami pengen sendiri gitu bukan merasa benar-benar sendiri. Gimana ya? Siapa cerita aja. Pas kami Rani nggak pernah pengen sendiri karena kalau tapi untuk cerita nggak bisa Tapi kalau temen 15 itu kamu juga ada temen di situ buat temen cerita itu ada nggak? Iya, banyak cerita yang cerita bisa kamu nggak pernah kamu lagi ada masalah apa terus kamu cerita itu nggak pernah? Jadi apa-apa tuh nggak pendem sendiri. Kamu pendem sendiri. Oh, ya apa-apa cerita aja itu tuh kalau cerita tuh tapi kamu juga harus pilih-pilih buat ceritanya ke siapa karena kan nggak semua orang tuh bisa percaya sama omonganmu. Kayak siapa tahu kalau dia kadang lagi ada problem sama kamu terus disebarin kan kita nggak tahu. Nah maka dari itu kamu tuh harus pilih-pilih juga mau cerita ke siapa. Jangan semua tuh mbok terus karena nggak baik juga buat kamu buat kesehatanmu juga. Oke kan kemarin pulang nggak? Nggak pulang kenapa? ini juga Rani mau ada ini besok mau ke Jakarta jadinya kalau balik udah pulang terus ke asrama terus ke Jakarta balik. Besok kamu ke Jakarta mau ngapain? Mau Lembang. jadi suami Di sini. Kamu kalau udah begitu gimana? Senang apa enggak? di rumah Nggak senang kenapa? sama-sama nggak ada ini Karena kan kamu
anak keberapa tuh? Terakhir. Kamu punya kakak? Tapi aku udah mencari Kamu mencari, udah nikah. menikah, kuliah, kerja. Terus sebenarnya ada sih satu kakak laki-laki, tapi dari dulu nggak pernah bicara sebenarnya. Oh, lagi ada jarak di antara kamu sama kakakmu. Jadi yes. Itu yang bikin kamu nggak nyaman dari pihak kakakmu, atau kamu yang nggak nyaman sama buat ngobrol sama kakakmu? Dua-duanya. Dua-duanya. Dulu kan lagi masih kecil, kecil nggak kecil. Tepatnya pas sekolah kan kita udah adik sering berantem kan jaraknya nggak jauh ya Ya. 2007 sama 2010, jadi ya udah dekat teman sendiri. Terus lebih sering bercandanya itu kayak nggak bercanda terus itu kita jadi musuh. Jadi bukan Musuh tapi habis itu ada pertengkaran, pokoknya orang tua kita itu kayak udah capek ngadepin kita itu bertengkar setiap hari, jadi kayak suruh diem gitu. Oh, daripada bertengkar orang tuamu mending udah kalian diem aja gitu. Tapi bapak saya nyuruh saya diem, soalnya kalau aku bertengkar sama masku nanti yang kayak gitu. Tapi menurutmu pas ada jarak ini kamu suka nggak Pak? Nggak suka kan? Masku kayak Tapi nggak suka. Kenapa? kayak orang nggak suka banget sama aku, Nggak suka. kayak orang nggak suka banget sama pada aku di dekatnya, makanya kayak jaga jarak. Oh, jadi saya nunggu jam siji. Emangnya kamu Sholat sisa mereka nunggu. Iya, jadi ben sholatnya yang PKJ itu pasti ada masalah. Nah itu masalahnya gede banget. Enggak nih. Biar dia terus ngirim. Ya. Menurut kami Nah, mungkin karena sering dibedain Rani sama Masnya Rani, karena Masnya Rani itu benar-benar anak cowok kan sulit ya dibikin suruh sholat, suruh ngaji ini. Jadi ibunya Rani itu apa ya? Jadi sebenarnya ini aku masalah keluarga ya. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya dulu kan kecil Rani itu kecil sama bapaknya, masnya, sama Rani bertiga doang di rumah. Iya, bapaknya Rani itu nggak pernah marahin kita berdua, kayak ya udah nggak baik gitu untuk. Terus itu ibunya Rani itu lagi kerja di luar negeri, terus pulang. Pulang habis itu tidak banget cara hasilnya aja, kan bapaknya ini nggak lembut tegas, nggak tegas itu. Jadi ibunya Rani datang saya tegas terus saya ngatur banyak enggak sih sebenarnya, cuma beda aja gitu ya. Mungkin itu yang buat hatinya Mas Rani itu kayak dibeda-bedain dan dibeda-bedain ya. Kalau ibunya Rani ngomong kan nyakitin, nanti sih tahu itu demi kebaikan. Ya aku paham gimana Rani, gimana perasaan tuh aku paham, karena kayak kita tuh juga nggak bisa milih kan terlahir dari orang tua siapa. Pasti kamu juga shock banget lihat cara pola asuhnya bapakmu sama ibumu, karena bapakmu yang perhatian lembut, sedangkan ibumu lebih galak, iya kan? Pasti kamu juga shock. Dari kecil kamu udah sama ayah terus? Ya dekatnya sama Dekatnya sama ayah sampai sekarang. Ya, pasti kamu juga shock juga. Tapi kan kalau sama kakakmu ini kamu udah mencoba ngajak ngobrol itu udah dong? takut soalnya dia juga sekarang tambah gitu kan, tambah ngelawan sama ibu. Tapi kalau bapak enggak, soalnya bapak takut sama bapak, tapi
berani sama ibu. Oh, walaupun ibu galak tapi tetap Berani berani. karena kayaknya polanya itu kalau semakin digalakin Semakin semakin dilakukan. Hmm. Sebenarnya bapaknya yang nggak pernah marah gitu, malah dia itu kayak nggak enak marahin gitu jadi gitu takut ya sama bapak nggak berani mendak-mendak. Kalau Rani lebih takut ke bapak atau ibu? Ke baru ibu Ke ibu, karena ibu galak. Iya. Kamu udah dimarahin kenapa sama ibu? ya banyak jadinya larinya ke bapak aja. Tapi bapak juga nggak apa-apa kan kalau pas kamu dimarahin ibu, bapak gimana? Ya udah jangan melawan aja ilmunya, kuncinya diam aja sabar itu jangan melawan. Tapi sih orangnya benar-benar nyarahin sabar itu bapak nyarahin dia tuh orangnya sabar banget. Kayaknya Rani senang sama bapak, lebih dekat sama bapak gitu ya. Tapi Rani pernah nggak sih dimarahin sama ibu karena masalah yang kecil atau besar? Rani terus minta maaf gitu? Paling itu kalau masalah kecil itu tuh yang kelas pokoknya dulu sebelum covid kan cewek sama cowok gitu. Kalau cara asuh ibunya Rani itu pokoknya dari kecil itu harus dilatih bisa kayak pekerjaan rumah gitu nyuci terus nanti nyapu itu pokoknya harus dilatih sejak kecil. Jadi mungkin dulu Rani punya agak kurang bersih ya karena dari masih kecil. Terus untuk jadi mungkin lagi capek ya. Karena ibu juga kerja juga. Jadi sebenarnya baik ibunya Rani cuma Caranya yang salah. Tapi kalau kakak juga disuruh ngapain gitu atau cuma Rani doang? Tapi ibu udah pernah bilang ke kakak, ke mas-masnya Rani belum kayak bantuin Raninya bersih-bersih gitu nggak? ya mungkin udah ya tapi Rani nggak dengar soalnya kalau disuruh sholat aja susah apalagi suruh kayak gitu. Jadi dulu itu kesehariannya cuma HP yang gitu tiduran disuruh sholat disuruh ini kayak nggak mau jadi nggak mungkin buat bantuin Rani gitu. Itu kelas berapa kakakmu? Habis itu Iya. habis itu masa corona itu sekitar masih Rani masih SMP kelas 7 kan Rani masih kelas gitu. Tapi juga ada baiknya juga karena kan ibu kan juga masih tahu ke Rani suruh bersih-bersih kan karena itu juga buat Rani juga waktu besar kan biar bisa bersih-bersih apalagi Rani kan di asrama kan jadi Rani tahu kebersihan kalau pas kan kalau udah kebiasaan waktu kecil disuruh bersih-bersih terus Rani juga menjaga kebersihan di sini kan juga ikut ke bawah bersih gitu kan jadi Rani juga ngambil sisi positifnya aja. Ini itu masih yang belum sampai sekarang masih itu sama orang tua juga disuruh sholat kan masya Allah susah banget. Rani tuh nggak berani sama pasangan karena dia emang kalau mendak ya soalnya udah keras udah gede ya udah keras gitu nggak berani juga kita sama-sama nggak berani ngomong juga nih nggak berani mulai duluan jadi diam-diam Kakak Rani udah pernah nyoba ngomong ke Rani belum kayak memperbaiki semuanya gitu ajak ngobrol aja gitu nah habis berantem ini paling kayak ngobrol kayak kalau dulu nggak tahu nggak ada orang di rumah cuma ada kita berdua dia nyuruh aku tapi
dengan nada yang itu kan Lebih marah-marah. Gitu sama ternyata nggak suka banget. Iya, itu nggak pernah. Tapi Rani nyaman gak di rumah? Merasa kayak gimana? Perasaannya Rani tuh waktu pulang tuh gimana sih? Betul juga sih. Nggak juga aku tekan. Tapi lama-lama ya udah kayak gitu biasa semua masalah. Sebenarnya tadi udah nggak ada ya dendam atau marah enggak. Cuma diem-dieman aja gitu kita cuma diem-dieman. Mungkin nggak tahu Mas Irani masih nyimpan dendam atau marah gitu sama Rani. Tapi ini bilang-bilang nggak berani. Tapi Rani udah mencoba minta maaf ke Mas. Berarti apa? Apa yang bikin kamu takut? Kenapa nggak dicoba aja gitu kan? Kalau kamu coba terus coba masmu itu lagi suasananya lagi bagus, terus kamu berani minta maaf nih, terus masmu memaafin semuanya, terus tiba-tiba baik semua. Kamu pernah mikir ke situ nggak? Kenapa? Nggak berani aja. Nggak tahu. Masnya itu malah tambah marah atau gimana? Tambah marah terus juga nggak berani mencoba itu. Berani coba buat minta maaf ke Mas. Itu yang buat ceritain tuh Mas keberapa? Mas terakhir Mas terakhir. Kamu tuh berapa saudara? 5? Berapa tadi? masnya 6. ini nggak satu. Nah, berarti kan kamu anak 5. Tapi kakak yang lain kecuali Masmu yang ini gimana sikapnya ke kamu? Baik semua. Tapi cuma kakak yang ini, yang satu ini yang bikin kamu gak nyaman pulang. Kamu kemarin sebenarnya pengen pulang kan? Ya pengen tapi Iya, tapi karena ada permasalahan itu, jadi kamu pengen aku pulang, takut gak nyaman sama kakakmu gitu kan. Tapi kamu juga satu sisi kamu juga kangen sama bapak itu. Kamu kangen bapak kan? Kangen bapak. Tapi bapak udah pernah kesini nganterin pas awal itu. Terus pulang lagi kesini lagi nggak? Akhir-akhir ini nggak? jadi ibu pernah jemput ke sini buat cek 3 jari ke atas kan ibu ya kan tak senyaranya di Banyumas Iya. karena aslinya dari Banyumas dari Banyumas terus ibu nyarani mau pulang ke Banyumas jadi sekalian membuat Rani buat cek 3 jari sekalian ke sana kalau ibu nyarani jemput ya ke sini ya Rani mungkin cek 3 jarinya Desember sekali. Berarti di sini tadi pengen pulang. Apa coba aja besok. Kayaknya kan Oh, apa? Kan itu aku tahu pasti sulit banget. Jadi kamu kayak gimana? Tapi aku saling mencoba. Siapa tahu kakakmu mau maafin kamu, terus kalian bisa baik-baik aja kayak dulu kan. Pasti kamu kan juga seneng tuh kayak dulu, bisa bercanda-bercanda. Terus sekarang malah ada jarak renggang, misalkan jarak renggangnya gitu kan. Itu yang bikin kamu marah sama kamu tuh apa sih tuh? itu bapaknya suka dulu tuh kalau bercanda kadang keterlaluan enggak sih enggak keterlaluan ini sampai gitu deh sampai berantem pokoknya aduh Berarti ada jarak itu gara-gara kalau kalian bercanda itu keterlaluan. enggak aku
ya paham sih. Tapi kan sebelumnya kan kamu kan baik-baik aja kan, terus tiba-tiba kan ada jarak. Nah itu gara-gara Rani bercanda sama kakakmu, bercandanya itu kelewatan. Ya biasanya sih sebenarnya cuma yang bikin nggak ada percakapan lagi mungkin karena kita itu disuruh sama-sama diem. Jadi mungkin bapak Rani karena diem, terus akhirnya masnya Rani mungkin masih ngeledekin ya mungkin. Sebenarnya udah lama banget sih, udah enggak. Jadi atau kan disuruh diem, terus dia terus dilatih sama masnya apa tetap diem. Jadi mungkin masnya Bisa diem sama ibu gitu. jadi sama-sama diem, terus jadi ngomong kayak diem-diem ngerti gitu pak, kayaknya gara-gara itu tuh tapi lama-lama kayak bener-bener diemnya itu nggak ada yang benar-benar nggak ada percakapan gitu. Karena sama kita itu kita sama-sama introvert, jadi dia itu nggak ada mungkin nggak ada teman buat ngobrol juga karena punya teman di MTS, punya teman buat cerita gitu. Tapi nggak tahu dia benar-benar nggak tahu gimana di sekolahnya dulu. Terus masih punya teman buat cerita dan di rumah nggak pernah cerita sama ibu tetap. Nah, soal misalnya di luar gimana gitu ada masalah apa masih nggak pernah cerita. Kalau Rani cerita ke bapak ibu nggak kalau Rani lagi alami sesuatu, Rani lagi sedih gitu, Rani cerita nggak sama bapak ibu? Nggak cerita. Cerita. Tapi bapak juga support Rani. Terus Rani kedepannya mau kayak gimana sama kakak? Kalau diem-dieman terus kan namanya kakak adik ya, aku paham kok pasti juga ada masa berantemnya. Aku pun juga punya kakak, pasti juga berantem. Tapi kalau lagi berantem kan kadang juga pasti sedih kan. Nah Rani gimana? Maunya Rani minta maaf atau Rani mau kayak gimana? Iya. Cerita. Maaf ke Mbak. Oke. Lagi Sama tinggal luas aku nggak berani juga gengsi kalau aku mau masuk tasku mungkin kita ajak bicara itu mbak berani gengsi juga tapi rasanya nggak bisa. Ya itu kan rasanya Rani, siapa tahu masnya kan gengsi kan, Rani juga gengsi, tapi salahnya buat nurun egonya sedikit aja buat minta maaf biar Rani juga nyaman di rumah gitu. Ibu kalau ke kakak sama Rani memperlakukannya sama apa beda? Ya sebenarnya sama, cuma karena masnya susah sedikit susah disuruh hal yang mungkin wajar dalam sholat ini. Kalau disuruh sholat itu masnya ini harus dituliskan dulu permintaan misalnya minta beliin ini. Masnya Rani dulu suka banget semua Rani ini beliin ini jajan itu karena nggak berani keluar nggak berani keluar kayak nggak berani keluar aja masnya masnya kemana buat jajan tapi sekarang setelah diem-dieman gitu masnya Rani nggak berani nggak pokoknya diem tapi ya sambil ibunya Rani gantinya jadi kayak buat bercanda dan
menyimpulkan enggak. itu benar-benar nganain kasar ke orang tua, ke ibu doang sih, ibu doang. Ini semudah-mudah ibu, semudah-mudah ibu. Kalau belum dibeliin jajan nggak mau sholat, jadi sampai ibu nyaranin itu aku udah pasrah banget, agak bingung pasrah. Jadi tutupnya aja kalau mau sholat ya dibeliin, ini dulu ya udah biasa gitu. Sampai sekarang itu. Kemarin Nurani WA katanya Mas Nurani katanya pengen pergi nggak mau diundang karena nggak terbilang Mas Nurani karena susah banget buat diajak sholat ya pokoknya yang paling wajib ya sholat kan ya, itu sampai sekarang masih susah banget nggak terima. Bapaknya Rani juga orangnya yang nggak tegas-tegas gitu banget, jadinya ya cuma ngajak sholat ya cuma sholat. Tapi masih anaknya tetap happy ya nggak boleh sholat kalau karena bapaknya kan takut nggak mau marahin bilang bukan. Kalau diperintah itu ya tetap tetap itu bikin cuma nggak berani marahin ke bapak. Berani ibu. Tapi Rani pernah bilang ke kakak, Mas ayo sholat dulu gitu, nggak pernah. Nggak berani. Coba deh Rani sekali aja turunin ibu buat cakap ke emas, siapa tahu emasnya lagi senang terus kalian bisa baikan kayak dulu. Tapi kan itu juga nggak gampang juga, nggak mungkin dilakuin sekali doang terus udah selesai. Coba deh Rani gitu, mau nggak? Yang banget itu Coba gini aja deh, kalau ada emas hal apa sampai bilang ke emas biar selesai gitu loh permasalahan kalian berdua. Kalau ego sama ego itu kan nggak bisa, salah satunya itu kan harus ngalah. Kalau kalian ikut terus, ego sama ego nggak bakal ada yang menang, ada yang ngalah. Nah itu Rani harus gimana sih? Rani pengennya gimana? sebenarnya sih ya itu aja ya pengennya sih baik-baik aja. Masnya Rani itu ya udah Apa? lupa dulu gimana kecil kan masih kecil ya, jadi masih bisa sekarang udah gede Tapi Rani yang pertama itu, yang dua ketiga itu udah pernah bilangnya belum, ayo kita gitu. ya udah sih mungkin udah cuman barangnya enggak karena nggak tahu kayaknya udah Kalian nggak pernah dengar, kalian nggak pernah dipertemukan langsung terus ayo mau kayak gimana itu belum pernah. Tapi waktu lebaran barang nggak mesti semuanya kumpul, nggak mesti semuanya itu waktu itu kumpul kan dia bikin aja di bawah sini banyak situ jadi nggak bisa lengkap saja gitu. tapi nanti kamu ya gini Rani, kita cari solusi bareng-bareng aja ya. Aku nggak bisa ngarahin kamu langsung kamu harus ini gitu, aku nggak mau karena itu yang ngelakuin kan kamu harus kayak gini kan itu kamu, aku nggak bisa maksa. Kalau aku cuma bilang ini dilakuin ya aku nggak bisa. Nah maka dari itu kita
cari kamu sebenarnya aja kamu sebagai adik, aku juga adik kan, pasti kamu juga pengen banget baikan kayak dulu lagi. Tapi di satu sisi Rani juga gengsi kan mau minta maaf. Jelas satu-satunya Rani harus gimana? Minta maaf. Rani mau. Mau aja kali. Cuman lihat sikap masnya Rani yang kayak gitu loh. Sama ibunya Rani juga gitu, nanti sama Rani gimana tuh kalau kita takutnya berantem itu loh. Tapi nggak tahu juga sih. Nah itu kan Rani kan gak tahu juga sih gitu kan. Nah kenapa gak dicoba aja sekali aja? Namanya kakak adik kan pasti kan juga ada masa berantem. Tapi kalau buat berantem terus menerus, misalnya kan Rani kan juga kayak di rumah pasti nggak nyaman toh. Nah apalagi ibu Rani juga galak, terus katamu ibu sampai nuntutin itu. Nah makanya itu gimana biar Rani itu nyaman di rumah yang pertama itu. Di rumah masnya kuliah itu banyak yang menyawankan lega ada Aku udah pulang. Ini kakak kamu udah selesai kuliahnya, baru masuk. Terus ada kok Rani pulang, kakak Rani di rumah atau tidak? Rumah. Terus Rani sama ibu gimana? ini masih itu masih dia masih sekarang punya kesembuhan itu masih Emang ibu kamu bilang kan ibu apa-apa nyuruh. Kamu suruh apa kamu nanya? Apa sih bikin kamu gak nyaman? itu bukan harus tapi kewajiban cuma harus ada untuk dulu waktu kecil yang menurut sebaliknya pun sih gitu supaya ini dulu orangnya nggak tahu ya kenapa sih namanya di segini gitu tapi ternyata setelah gede itu kan ya sadar juga sih merasakan yang itu karena itu benar itu gitu Ya karena ya itu juga tadi kan aku kan udah bilang yang pertama kan bantuin ibu, karena kan tadi Rani bilang kakak-kakaknya nggak mau, kalau ibu semua kan pasti kan capek juga kan ibu. Nah tapi di satu sisi Rani juga pasti capek juga bukan kan langsung bantuin ibu, apalagi Rani masih kecil itu pengennya main terus ya kan. Tapi di satu sisi Rani kasihan sama ibu kan, makanya Rani bantuin. Nah tapi Rani kan sekarang udah gede juga, Rani juga udah bisa mandiri karena Rani di rumah sering bersih-bersih, di sini juga Rani pasti jaga kebersihan juga. Nah Rani tuh kamu pengen ini gimana kalau di rumah tuh kalau sama ibu, sama ibu tuh segala apa Rani? itu cerita tapi ceritanya enggak cerita nanti ini biasanya kadang terus begini ibunya nggak tahu yang katanya masih nggak ngertiin Jadi Rani kok pengen cerita nih sama ibu, tapi ibu malah Rani bilang capek gitu ya. Terus ibu kan bilang
ibu juga capek gitu. Nah, Ya, positif. oh jadi kayak sama marah nih lagi punya masalah sama temen, tapi ibu malah belain temen karena udah gitu. Tapi sebenarnya ingin Rani balik, cuma kayaknya Rani aja orangnya itu kurang. Ya orang tua itu kan pasti kan ini yang terbaik buat anak itu, tapi kan mungkin terkadang pemikiran kita itu pasti imbang kali. Sosial kamu, usia aku tuh kayak ya ibu tuh aku sih yang anaknya cerita malah 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 bela temenku, padahal kan aku kan anaknya. Nah mungkin di satu sisi aku paham gitu, tapi menurut ibumu kamu juga salah ya, mungkin aku tahu pasti kesal juga kan, dibilang aku aja ini aku nggak salah gitu kan. Nah itu kan mungkin kan di posisimu, kalau posisi ibu kan beda pandangan kan. Nah, coba kamu perbaiki lagi komunikasi sama ibu. Ini sama bapak kan gitu tadi. Ya Rani kaget karena kan ibu kan dulu kan di luar negeri kan sendiri ya, terus ibu kerja sendiri, terus tiba-tiba di rumah pasti kan itu kan juga shock juga buat ibu. Kamu mesti kan juga shock, ibu juga gak shock karena biasanya ibu sendiri terus tiba-tiba anaknya ibu ada yang ngeyel ataupun ada yang kayak gimana kan pasti aku kok juga marah. Nah ibu tuh juga nggak tahu ngelampiasinnya ke siapa, ibu pasti juga bingung lah, makanya itu Rani pasti juga sedih banget karena itu kayak gitu. Aku paham Rani gimana kamu jadi kamu, aku paham banget karena aku juga kayak gitu. Jadi kamu kalau kamu udah bisa maafin ibu dari Roka, dari kecil itu udah bisa. Cuma kadang ibunya yang kayak gitu lagi, tapi ya udah kalau semenjak sekarang kan mau jadi pengen ketemu. Gimana ini? Iya karena di rumah dimarahin, di asrama kangen. Nanti Desember mau pulang ya nggak apa-apa, terus kan namanya juga kangen sama bapak ibu. Terus Rani gimana mau nih solusi, menurut Rani solusi yang baik buat Rani itu gimana ke Mas? Kayak biasa aja ngajak ngobrol, tapi kita nggak tahu pengetahuan mana, soalnya nggak tertarik. Ya nggak apa-apa, sekedar say hello sama Mas, hanya Mas udah makan belum gitu, nggak apa-apa, kita coba aja, siapa tahu Mas malah adikku kok bilang kayak gini. Nah kan pasti Mas tuh kan pasti kan ngeluh juga Rani, lama kelamaan walaupun Mas itu sebel sama Rani, itu tuh kalau Rani baik-baikin itu tuh pasti ngeluh juga loh. Rani udah coba belum? Belum. Nah makanya itu besok Rani mau Mau nyoba, ya, mau nyoba ya. tapi malu juga sih sama orang tua. Nanti kayak yang biasanya diam-diam, Nggak apa-apa, justru itu Rani, justru kamu harus merubah situasi rumah sing dulu diem-dieman sekarang jadi bercanda-bercanda lagi. Pasti kan juga senang kalau Rani di rumah bisa ketawa-ketawa sama Mas, yang dulu diem-dieman sekarang jadi ketawa-ketawa lagi. Pasti kan orang tua juga senang lihat anaknya kayak gitu kan. Kalian kakak adikku saya main berantem terus, gak mungkin juga toh walaupun kakak Rani besok nikah terus keluar dari rumah sama istri ini, apa ya Rani mau diem-dieman terus? Gak mungkin kan? Berarti Rani harus terus ya coba oke. ya
Iya nyapa dulu nggak apa-apa, karena mesti mas kakak Irani pasti ya dek kenapa ya kok kayak gini. Saya senang juga, orang tua pasti juga senang melihat kamu baik-baik lagi. Senang banget orang tua tuh pengen itu yang rukun. Nek kalau ada masalah seminggu aja udah bikin orang tua sedih kali. Baru 2 hari gitu pasti orang tua tuh juga sedih, apalagi kamu dari kecil kan kamu bilang nih. Nah, pasti orang tua tuh juga mikir kenapa aja anakku, pengen orang tua tuh juga baik-baik aja. Makanya itu dicoba bantu maaf sama mas, buat ngomong nyapa lagi, saya halo sama emas, coba aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, semoga aja dalam Rani mau mencoba itu Mas Rani mau luluh hatinya, mau bercanda-bercanda lagi sama Rani, mau ngajak ngobrol kayak biasanya aja. Ya semoga aja Mas saya kayak yang dulu-dulu lagi mau bercanda-bercanda lagi, nggak diem-diem. Kalau diem-dieman tuh di rumah tuh rasanya kayak gimana gitu ya kan. Apalagi pas berantem itu nggak enak juga. Terus nanti kalau di kelas gitu, kalau kalian kan diem ya, nggak tak lihat dari aku ngajar bimbingan konseling di kelas, Rani itu orangnya introvert ya kan, dan itu diem. Kenapa? Nggak dari kecil kita dari kecil punya masalah. Ya memang itu dicoba aja Rani, kalau enggak sampai Rani diajak ngobrol jangan sini terus. Ya sebenarnya sih apa Aku coba ya nggak apa-apa, walaupun teman bilang apa sih bisa iki gitu, tapi nggak apa-apa, coba aja. Pasti teman-teman Rani itu juga ngertiin kok, pasti teman-teman Rani itu juga ini kok Rani kok kenapa kok diem ya kan, pasti kan juga bertanya-tanya apa sih yang bikin kamu diem itu kenapa. Malah nanti dikiranya kamu nggak nyaman sama lingkungan kelas toh, tapi Rani nyaman. Udah terbiasa sama teman-teman Rani. Tapi kalau Rani di asrama nggak pernah cerita ke temen, apa-apa dipendam sendiri, itu juga nggak baik Rani. Terus kamu mau gimana? Jadi tapi masih belum aja sih. Nah, karena Rani belum nemu orang yang bisa dipercaya, maka dari itu Rani itu harus mencoba mencari tahu siapa sih yang bisa dipercaya itu, karena nggak semua hal itu harus bisa dipendam sendiri Rani. Terkadang seseorang itu juga butuh teman cerita, butuh teman ngobrol. Kalau Rani cuma sendiri terus dipendam terus, kalau Rani lagi emosi pasti bakal meledak-meledak ya kan di kamar. Iya, nangis aja sih. Sama misalnya aku Orang nggak bisa marah tapi cuma bisa nangis. nggak ada yang Tahu. nangis kan, tiba-tiba aja nangis kan. Tadi pernah punya permasalahan nggak di kelas kayak Rani kalau lagi berantem sama siapa gitu, pernah nggak? Enggak, kalau masalah berantem kalau itu enggak, soalnya Rani nggak pernah mulai masalah. Terus kalau ada masalah ya udah sih, kayak masalah sama temen ya udah sih, kalau masalah cuma yang bikin banyak itu di sini ini masalahnya sama diri sendiri aja. Sama diri sendiri yang Misal teman balapan bisa ini itu bisa sebenarnya ya aku merasa paling tertinggal sendiri. kamu jangan merasa tertinggal. Kita coba aja, kita belajar.
Rani nggak yakin sama yang mana? Gak yakin semuanya. Contohnya coba aja deh. Ani gak yakin bisa di depan. Oh, Rani nggak percaya diri. Apalagi pakai bahasa Inggris, aku juga tahu gimana Rani. Ngomong selesai. Takut salah nggak apa-apa, coba aja. Maksud temenmu tuh kalau Rani bicara di depan umum sama temennya bicara pakai bahasa Inggris, udah ngobrol berdua gitu loh. Itu kalau Rani ada yang salah perkataan gitu, pasti temenmu juga bakal mau benerin, malah justru temenmu tuh membantu kamu, bukan nyalahin. Ya kan? Tapi Rani juga harus percaya diri di depan pas lagi presentasi lah, lagi sama temen-temen. Pasti Rani kalau cerita-cerita gitu, pas temannya lagi cerita-cerita itu Rani juga ikut nimbrung. Ini sih perasaan dari selama itu kalau emang waktu luang kan baru ngajak. Tapi ya sekedar sebentar aja gitu, jarang. Nah itu Rani, dicoba aja, nggak apa-apa takut salah tuh hal yang wajar. Daripada kamu diem itu tuh juga bikin teman-teman bertanya-tanya. Nah justru kamu kalau ngobrol sama teman-temanmu itu tuh malah menambah wawasanmu, nambah kosakata baru, nambah oh ini tuh artinya ini toh, oh ini tuh artinya itu toh. Nah gitu, jadi menambah pemahamanmu lagi, ya kan? Kamu ngerasa gimana tuh kalau di kelas tuh gimana? Biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang bikin kamu nggak nyaman? Nggak ada di cuman Ini nggak bisa, orangnya nggak bisa mulai membicarakan atau itu kalau nggak ada topik ya udah diem aja gitu. Jadi mungkin Rani takutnya cuma sebangkunya Rani kalau duduk sama Rani itu bakal merasa bosan gitu. Apalagi kalau yang nggak bisa, kita sama-sama nggak bisa mulai membicarakan gitu kan. Bakal diem-diem kalau gitu. nah berarti kalau diem-dieman berarti Rani harus Mulai itu loh, kayak basa-basi apa gitu. iya nggak apa-apa basa-basi, justru basa-basi itu biar kalian tuh semakin dekat. Kan kalian juga berkelas 10 kan, juga baru beradaptasi. Nah berarti kan kalian kan juga bingung tuh gimana harus cara cari topik mau bahas apa. Gak apa-apa, dicoba aja, siapa tahu temenmu oh kok Rani kok beda ya, padahal kan Rani pendiam tapi kok sama aku kok kayak gini. Nah Rani tuh harus mencoba memulai hal yang baru. Nah Rani itu bentar aku ya oh ya Rani nggak apa-apa. Rani tuh mencoba hal yang baru. Kalau temen-temen diem ya ayo diajak ngomong, gak apa-apa, biar Rani tuh juga oh aku tuh orang tuh nggak pendiam loh gitu loh, biar tambah kosakata baru, biar bisa belajar juga loh. Rani mau mencoba. Bismillah mencoba. Terus Rani harus gimana? Mulai cakapan dulu kalau basa-basi kayaknya mulai Ya Rani mau singkat. setuju sama apa yang kamu omongin. Bener ini. Setuju. Ya berarti aku pengennya berharap sama Rani tuh juga mau ngobrol sama temen-temennya, baik sama kakaknya lagi, ngobrol-ngobrol sama kakak, terus bisa baikan lah intinya. Nah kalau sama temen, Kak Tasya tuh pengennya juga kamu ayolah ngobrol-ngobrol sama temen. Lihat dia tuh kamu, yang temennya tuh ngomong ini, kamu diem terus. Aku juga bertanya, kok diem kenapa? Akhirnya nggak nyaman. Tapi ternyata memang kamu diem, tapi apa salahnya dicoba ngobrol sama temennya, ya kan? Kan mau. Bismillah. Ya mungkin kalau sama yang emang
lompat mungkin Rani Bisa. nggak tahu ini takutnya Rani nggak bisa ini loh Sembuh nih. Heeh. Iya nggak apa-apa, aku sayangnya dicoba. Tapi Rani udah pernah mencoba? Belum. Nah iya makanya tuh semua hal itu harus dicoba. Kalau Rani nggak mau mencoba, Rani tuh nggak bakal tahu jawabannya gimana. Rani tuh pasti menerka-nerka. Aku takut kayak gini, aku takut kayak gitu. Iya kan? Kalau nggak dicoba, Rani kan juga nggak tahu jawabannya gimana. Nah makanya itu Rani harus mencoba mencoba beneran loh. Oke. Udah plong ceritanya gini. ada belum Nah, besok kalau ada apa-apa kesini aja nggak apa-apa sama Kak Tasya. Nanti kalau Kak Tasya lagi nggak ada bilang sama Bu Mega, Bu mau cari Kak Tasya gitu. Nanti Bu Mega telepon Kak Tasya, oke? Rani terima kasih ya kamu udah mau kesini, udah datang dengan suka rela. terima kasih juga ya Kak udah mau dengerin. Iya sama-sama. Aku kan di sini juga tugasnya mendengarkan dan kita mencari solusi bareng-bareng. Ini ceritanya bulat-bulat. Iya nggak apa-apa, ceritanya bulat-bulat nggak apa-apa. Ini kan kita ngobrol, Rani maunya gimana, Rani itu lagi kenapa. Kak Tasya tuh masih senang nek Rani cerita kayak gitu daripada Rani diem terus. Ya udah, makasih ya Rani, kamu udah datang ke sini jauh-jauh dari timur terus ke barat sini, terus juga mengganggu waktu Rani istirahat. Ini mau balik. Iya sekalian. Ya makasih ya. Kita yuk, kita yuk. Hati-hati ya kamu ya. Anaknya mau izin ke Jakarta Kapan? mulai